Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis ya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita di pembahasan ushul fikih. Terakhir al-makhsus ya. Al-makhsus dan al-am alladzi yuradu bihil khusus itu ya. Itu kan cara bedanya ya. Kita perlu dikasih tahu cara membedakan am sama khusus. Am makhsus sama am alladzi yuradu bihil khusus. Biar nyambung kita baca dari depan sedikit ya. Kadang kalau tengah suka ini. Al-mukhassisul munfasilu itu ya, dari awal dulu ya. Ketemu enggak? Al-mukhassisul munfasilu. Ya, mukhassis munfasil kan ini yang versi apa namanya? Enggak direct, enggak langsung kan. Karena kalau mukhassis mutasil kan nyambung, jadinya enak. Kalau al-mukhassisul munfasilu yaitu ada ketemu Ustaz ma yastaqillu bi nafsihi wa huwa salah satu asya. Itu yang dia itu bisa berdiri sendiri, ya kan? Dia bisa berdiri sendiri. Dan ada 3 macam. Jadi munfasil itu pertama bisa dengan al-hissi, yaitu indra ya. Panca indra, al-aql bisa juga ditaksis, dikhususkan dengan akal. Bisa juga asy-syar'u, yaitu dikhususkan dengan dalil yang lain, misalnya Al-Qur'an dengan hadis gitu ya. Itu syar'i, asy-syar'u. Misalut taksis bil his. Nah, contoh yang taksis pakai panca indra misalnya firman Allah taala yaitu berkaitan dengan angin yang menimpa kaum 'Ad, ya kan? Allah Ta'ala berfirman tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha, yaitu angin tersebut yang menghancurkan semua atau segala sesuatu bi'amri rabbiha, itu dengan perintah Rabbnya angin, maksudnya Allah. Maka fa'innal hissa, maka sesungguhnya panca indera tadi ya otomatis ya kita merasakan yang berpikir gitu ya. Dalla ala annaha lam tudammir as-samaa wal ard. Tentunya ya meskipun bahasanya itu angin menghancurkan segala sesuatu. Tapi secara panca indera itu ya anginnya enggak ngancurin langit sama bumi gitu kan. Ya, itu secara hissi kita langsung mengkhususkan. Wa misalu taksisi bil aqli, contoh yang taksis pakai akal. Misalnya Allah Ta'ala berfirman Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Secara akal langsung gak mungkin mentang-mentang segala sesuatu tiba-tiba kita berpikir atau terpikir bahwa termasuk Allah di dalamnya. Ya gak masuk akal, ya kan? Mentang-mentang Allah menciptakan segala sesuatu berarti Allah bisa menciptakan Allah, ya kan? Enggak, gitu kan? Nah, makanya fa'innal aqla, makanya si akal kita ini dia akan menunjukkan ala anna dzatahu, bahwasanya zat Allah itu ghairu makhluqatin. Ya bukan makhluk gitu kan. Berarti enggak diciptakan lah gitu ya. Nah, wa minal ulama, dan ada para ulama, wa minal ulama'i man yura, ada yang berpendapat annama khassa bil hissi wal aqli, bahwasanya
yang dikhususkan dengan apa? Dengan hissi ya, panca indera dan akal. Laisa minal amil maksus. Itu bukan yang namanya am al maksus. Jadi ini kan sebagian pendapat kan. Itu al-am. Jadi yang umum kemudian al-maksus. Al-maksus. Habis itu dikhususkan. Kayak tadi yang kita udah contoh-contohin itu ya. Pakai hissi, pakai akal. Kata ulama enggak, itu mah bukan termasuk jenis am yang dikhususkan begitu aja gitu pakai panca indera atau pakai akal. Wa inama, tapi yang kayak begitu-begitu terutama yang ditaksis dengan hissi dan dengan hissi dan akal, itu mah namanya huwa minal am. Dia mah sebenarnya am. Jadi namanya itu bukan ini gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah am. Ya, dia umum, penyebutannya saja umum, alladzi urida bihil khusus gitu. Tapi dia maksudnya adalah ya alladzi ya urida bihi ya al khusus. Al khusus. Begitu. Jadi kayak misalnya tudammiru kulla syai'i bi amri rabbiha ya, atau Allahu khaliqu kulli syai', itu sebenarnya am tapi maksudnya itu khusus gitu ya. Kayak tudammiru kulla syai'i bi amri rabbiha, maksudnya itu bahasanya aja umum tapi maksudnya itu ceritain angin yang menimpa kaum Ad gitu ya. Jadi bukan benar-benar am terus habis itu diproses lewat panca indera, ada akal, jadilah khusus, enggak begitu ya. Nah, idzal maksus lam yakun muradan indal mutakallimi. Kenapa? Karena ya hal ya karena hal tersebut ya, sesuatu yang khusus tersebut pada awalnya atau secara asli muradan indal mutakallimi ya, tidak diinginkan oleh orang yang ngomong, walal mukhatabi, dan juga tidak diinginkan oleh orang yang mukhatab, orang yang diajak bicara, min awalil amr. Jadi ya karena dia itu khusus, karena sesuatu yang dikhususkan itu awalnya enggak dimaksud ya, tidak dimaksudkan oleh mutakallim walal mukhatab min awalil amr. Wa hadhihi haqiqatul am alladzi urida bihil khusus ya. Dan ini merupakan hakikat dari sesuatu yang umum yang dimaksudkan kepada sesuatu yang khusus. Jadi sebenarnya bukan ya. Nah, ini yang kemarin kita mau jelaskan kan, apa bedanya antara am al-maksus dengan al-am alladzi urida bihil khusus atau yuradu bihil khusus. Sebelum kita masuk yang wa ammat takhsisi bi syar'i itu ntar ya, itu kan gampang. Kayak misalnya Al-Qur'an dikhususkan pakai hadis, itu kan jelas. Ini yang jadi masalah itu yang pakai hissi sama akal. Ada yang memang itu dianggap, ya memang dianggap itu salah satu cara dari 3 cara mengkhususkan satu yang umum. Pakai hissi, pakai akal, pakai asyara. Asyara ini ya dalil yang lain. Nanti kita bahas. Tapi kalau yang enggak berpendapat bahwa hissi akal ini enggak termasuk caranya, tapi itu mah adalah satu uslub yang lain, gaya bahasa lain dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab, yang kadang kita nyebutin satu yang umum tapi maksudnya spesifik gitu ya. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Dan ini sebagian ulama arahnya ke sana. Nah, sekarang yang enggak ada di buku ya, kalau penjelasannya atau perbedaannya kurang lebih seperti ini. Anda bacakan.
Wal farqu bainal amil maksus, dan beda antara al-am al-maksus wal am alladzi urida atau yuridu bihil khusus, yaitu satu yang umum yang maksudnya itu khusus. Beda ya. Beda. Kalau ini umum kemudian diproses jadi khusus. Kalau yang ini umum ya memang sejatinya umum, cuman pas dipakai itu maksudnya khusus. Beda ya, atas yang bawah. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, annal amal makhsusa, bahwasanya am al makhsus arada al mutakallimu umumuhu. Nah, jadi kalau model yang begini itu memang dari awalnya si mutakalim maksudnya orang yang ngomong ya, itu yang mutakalim ya, itu memang dia niatnya memang umum ya, aradal mutakallimu umumuhu wa syumuluhu, umum mencakup pokoknya yang general lah ya, mencakup. Nanti ada contohnya. Kemudian li jami'il afradi, jadi mencakup seluruh jenisnya. Masih ingat kalimat-kalimat umum? Misalnya manusia. Manusia itu kan umum. Kalau lupa mundur yang umum itu apa? Di halaman sebelumnya. Contoh yang umum. Masih bentuk umum tuh. Pertama kan lafaz kulla, isim syarat man misalnya, man amila sholihan. Ya dimundur dikit kan di bab umum. Umum tuh apa aja sih? Kalau lupa. Ada isim istifham, ada isim mausul, ya kan? Ada nakirah, ya umum kan nakirah. Atau ma'rifah, tapi diidofahkan, misalnya di surat apa? Ali Imran. Wazkuru ni'matallahi, misalnya gitu kan? Dan ingatlah nikmat Allah, ada isim ma'rifah, nikmata diidofahkan ke Allah, berarti nikmatnya umum. Apa? Nikmat punya mobil, punya usaha lancar ya. Nikmat apa aja? Umum. Nah, al-am al-maksus itu kalau katanya apa? Maksudnya kalau yang jenis ini, itu kalau ada yang ngomong mutakalim, itu memang maksudin umum. Kemudian memaksudkan juga syumul, mencakup ya, li jamil afrad, pada setiap anggota individu-individu. Hina takallum, ketika ngomong ya. Ketika ngomong. Jadi memang aslinya si mutakalim itu ya, kalau memang dia mengucapkan kalimat yang umum kemudian nanti maksus, nanti dikhususkan oleh sesuatu apapun gitu ya. Itu memang aslinya, originalnya itu memang dia ngomong umum. Maksudnya juga umum. Kan beda sama yang ini. Kalau yang ini kan ngomong umum tapi maksudnya lain. Ya kan? Maksudnya itu sesuatu yang spesifik. Gaya bahasa tapi itu maksudnya gitu ya. Kalau ini memang si mutakalim itu memang niat awalnya itu umum. Jadi dia memang punya niat itu hina takallumi, ketika dia ngomong. Tsumma akhraja, nah baru ada proses. Kemudian summa akhraja, kemudian entah itu yang ngomong atau ada indikasi apa gitu ya. Kemudian dia keluarkan ba'da afradihi bitakhsis. Ya. Jadi originalnya umum, kemudian niat awalnya juga umum, mencakup semuanya, mencakup setiap individu ya, yang tercakup dalam kata yang umum tersebut. Summa akhraja, kemudian dia keluarkan ba'da afradihi, ya sebagian dari individu yang umum tadi, bitakhsis, dengan cara mengkhususkan. Itu beda pertamanya. Adapun kalau yang ini model yang kedua, atau kan kita mau bedain ini kan. Ini kita bedain ini karena ada sebagian ulama yang enggak menganggap hissi dan akal itu adalah alat untuk mentakhsis. Gitu kan? Kemarin gitu, backgroundnya begitu dulu.
Kalau ulama yang berpendapat hissi itu bisa jadi taksis, akal itu boleh ngejadiin taksis, kagak ada ini. Ya adanya ini doang, udah. Ya enggak? Tapi gara-gara ada ulama yang enggak bisa. Yang bisa mentaksis itu cuman syara aja. Syara itu asyara'u itu dalil aja. Ya berarti yang ini enggak dianggap, tapi kan ada ayat-ayatnya kayak tadi. Tudammiru kulla syai'in min amri rabbiha atau Allahu khaliqu kulla syai'. Lah itu ayat-ayat begitu masuknya mana dong? Kan itu kan taksis secara sendirinya. Oh, dia tuh taksis memang ini al-am. Allah pakai bahasa yang umum, tapi maksud originalnya memang khusus gitu. Ya, beda ya. Jadi kita ngejelasin ini bedanya ya karena ada ulama yang berpendapat nggak mau masukin hisi sama akal itu sebagai cara untuk mentaksis. Ya. Nah, sekarang bedanya kalau al-am allazi urida atau yuridu bihil khusus yaitu lam yurad syumuluhu. Jadi memang secara asal si mutakalim yang ngomong itu, misalnya kalau Al-Qur'an ya Allah gitu kan. Itu secara asal memang tidak ya lam yurad tidak bermaksud ya. Tidak bermaksud ya syumuluhu li jami afradi min awalil amr. Ya tidak bermaksud mencakup ya seluruh atau setiap individu ya dari awalnya gitu ya, dari awalnya. Min awalil amr. Ya, maksudnya min hina takalumi, yaitu ketika dia ngomong. Jadi ketika dia ngomong itu maksudnya dia itu memang enggak ada niat-niat mau bikin umum gitu ya. Tapi dia ngucapin kata yang umum maksudnya khusus gitu ya. Jadi dari awal dia ngomong ya. Nah, bal huwa kulli al-isti'mal fi juz'i kama fi qoulihi ta'ala ya, sebagaimana firman Allah taala misalnya nih di surat apa nih? Ali Imran, coba dibuka. Surat Ali Imran ya ayat 173. Ya buka. Ali Imran, ini contoh ini ya, contoh al-am yang lain, contoh yang lain buat kalau ini kan udah ada contohnya tadi kan. Yang dua ayat tadi. Kalau yang ini ya, contoh yang lain ya. Al-am alladzi urida bihil khusus Ali Imran 173. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas ya. Lahum unnas sudah ketemu surat Ali Imran ayat 173. Udah? Ketemu belum? Alladzina qala lahum, ada? Coba baca ya. Nah, kalau udah ketemu? Kalau udah ketemu kan enak lihat ya. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang, atau begini, baca dulu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, gitu kan. Nah, alladzina yaitu orang-orang yang qala lahumun nas, yang orang-orang maksudnya yang mentaati Allah dan Rasulnya, qala lahum yang mereka berkata kepada mereka, siapa? An-nas, orang-orang yang mengatakan, kebayang ya? Fa'ilnya mana? Qala, fa'ilnya an-nas. Jadi alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang yang manusia, an-nas qala berkata lahum kepada mereka. Apa perkataan si manusia ini yang berkata kepada mereka ini? Katanya mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia
qad jama'u telah mengumpulkan, maksudnya lakum ya untuk kalian pasukan, maksudnya begitu ya. Menunjukkan mengumpulkan pasukan untuk nyerang. Fakhshawhum maka takutlah kepada mereka, kepada pasukan tersebut. Fazadahum imanan maka perkataan yang tadi itu nakut-nakutin ya, bukannya makin kan takutlah sama mereka, kan mereka nyiapin pasukan. Tapi orang muslim ya yang mentaati Allah dan Rasulnya ya, dia malah fazadahum imanan, malah nambah beriman, nggak takut mau siapin pasukan kayak berapa, nggak takut. Malah orang beriman itu berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, gitu. Hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, maksudnya jadi penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Ya, kebayang ya? Nah sekarang mana yang jadi ini? Yaitu Anas. Anas ada dua. Anas, kan ada dua tuh. Itu umum tuh. Itu siapa Anas? Ya kudu lihat tafsir. Nah kata penjelasannya, fa innahu yuradu bin nasil ula, maka yang dimaksud dengan Anas yang pertama, berarti yang qala lahumun nas, manusia, itu adalah Naim ibn Mas'ud. Ya, namanya itu Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya. Siapa? Namanya Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Itu Anas yang pertama. Ya. Dan ini nama orang. Itu Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya. Itu kan artinya yaitu orang-orang yang alladzina, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka yang si Naim bin Mas'ud al-Ashja'i ini ngomong kepada mereka kaum muslimin. Ya. Jadi Anas ini bayangin, itu Anas itu adalah Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Qala, dia berkata, humnya siapa? Humnya kembali ke alladzina. Alladzina siapa? Lihat ayat 172-nya. Alladzina, ayat 172-nya itu alladzinanya itu adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, orang beriman, kaum muslimin lah maksudnya gitu. Ada kaum muslimin, kemudian ada Anas. Ternyata si Anas yang pertama ini adalah Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Dia ngomong ke orang-orang muslim. Ya. Apa kata si Naim bin Mas'ud al-Ashja'i ini? Innan nasa, sesungguhnya manusia. Ini Anas yang kedua. Manusia ini siapa? Ada yang tahu gak? Kudu lihat tafsir. Anas di sini maksudnya Quraisy, ya. Quraisy, ya. Wa min ma'aha minal ahabish, dan bala tentara dari koalisi orang-orang kafir, bukan orang-orang Arab di sekitar Quraisy, ya. Kalau nggak salah mungkin ini kisah tentang perang Khandaq yang 10.000 kan. Orang Quraisy kan 3.000. Dia berhasil ngompor-ngomporin orang-orang Arab sekitar, namanya Al-Habish ya. Al-Habish itu kayak orang Arab sekitar, musyrik juga. Akhirnya kekumpul 10.000 nyerang Madinah. Di Madinah cuma 3.000, bikin parit jadinya. Nah, kan ngomong kan Naim bin Mas'ud al-Ashja'i ini ngomong kepada siapa? Nakut-nakutin. Nah, Anas yang pertama ini Naim ya bin Mas'ud al-Ashja'i. Apa kata Naim? Innan nasa, sesungguhnya manusia, maksudnya sesungguhnya orang-orang Quraisy dan koalisi-koalisi Arab musyrik yang lainnya, qad jama'u lakum, ngumpulin pasukan buat nyerang kalian, ya. Fakhshawhum, takut kalian orang-orang muslim. Fazadahum imanan, tapi orang-orang muslim malah nambah beriman, ya, malah nambah beriman. Nah, berarti Anas yang pertama ini al-am alladzi yuridu bihil khusus. Ngomongnya si Anas, tapi maksudnya Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Paham ya? Nah, itu lafaz am alladzi uridu bihil khusus. Jadi
Allah ketika nurunin ayat ini maksudnya itu bukan manusia, tapi maksudnya si Naim bin Mas'ud al-Asy'ari turun ayat. Ya. Sedangkan An-Nas yang kedua, perkataannya si ini tercuplik dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman, "Innan nasa", sungguhnya manusia. Nah, itu beneran umum. Maksudnya orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy. Kita kebayang ya? Ya, ini cuma satu contoh, mungkin memang jarang contohnya ya. Ya jadi ya ini juga kan muncul ini tuh gara-gara ikhtilaf. Ya, muncul ini gara-gara ikhtilaf. Berarti yang ini yang buat tafsir ulama yang ini loh, ulama yang akal dan hasilnya, maksudnya Ulama tafsir ya sebenarnya dia kan dibekali ya sama asbabun nuzul gitu kan. Ya ketika dia mahamin dia pakai kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah bahasa gitu sama. Gitu. Cuman kalau yang tadi maksudnya ya tergantung mufassirnya itu dia ngambil pendapat yang mana ya. Kalau misalnya berarti kan kalau gini ya, kalau yang gini ya dia mengambil pendapat yang adanya al-am alladzi yuridu bihil khusus. Seandainya ini enggak ada, berarti kan kita harus mahamin An-Nas ini kudu jadi Naim bin Mas'ud kan? Pakai apa? Pakai hisik, apa isinya? Pakai akal, susah juga. Ya paling pakai hadis yang lain. Itu hadis-hadis berkaitan dengan asbab nuzul ini. Jadilah ayat yang An-Nasnya umum jadi khusus karena ada hadis. Misalnya menceritakan tentang asbab nuzul perang ini terus diabadikan di Ali Imran 173. Udah kan jadi khusus. Itu yang nanti kita bahas. Jadi ayat Al-Qur'an yang An-Nas ini kalau kita nggak baca tafsir mana siapa manusianya gitu kan? Ya taunya dari riwayat-riwayat hadis dijelasin. Ini kan bisa tahu namanya Naim bin Mas'ud al-Asy'ari karena ini ditulis di tafsir Ibnu Katsir ya, sama tafsir Fathul Qadir. Ada di situ dan di situ ada riwayatnya. Kalau tafsir Tabari, Hah? kalau tafsir At-Tabari, hah? Abu Sufyan. Kenapa? Iya itu udah beda inilah, beda pendapat berkaitan dengan siapa Anas yang dimaksud. Tapi siapapun orangnya, Al-Qur'an pakainya bukan qala lahum Naim bin Mas'ud inna enggak gitu kan? Al-Qur'an pakainya Anas. Ya, kita ngomongnya sekarang usul fikih. Anas ya umum. Terus siapa dong dia? Ya maksudnya siapa dong itu kan jadinya kita perlu ngususin nih. Cuman caranya pakai apa gitu. Ngususinnya kan enggak boleh asal nebak tang tingtung kan? Kalau ada hadis meskipun riwayatnya beda ya terserah ya enggak apa-apa. Ini yang ada sarannya Ustaz. Kenapa? Yang ada syaratnya. Yang ini? Nah, Yang ini ada syaratnya, iya, ada syaratnya. yang pakai akal ngisi. Yang pakai akal hisi yang tadi, contoh yang angin itu sama khaliqu kulli syai itu tadi. Kalau memang ini dianggap bisa, itu dianggap bisa. Tapi contohnya cuma satu doang untuk surat itu dong Ustaz. Wallahu alam, tapi kalau contoh yang lain di sini sih nggak ada lagi ya. Langsung ganti topik yang taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Ya makanya sebenarnya kadang namanya ikhtilaf itu kadang ada ikhtilaf yang benar-benar fundamental, ada yang ikhtilaf itu namanya cuman beda persepsi aja, beda persepsi. Jadi maksudnya kayak apa sih namanya tuh ikhtilaf bukan lafziyah ya. Jadi kayak yang ini satu ulama tuh ya punya konsep begini, tapi intinya mah itu juga gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Intinya kan intinya apa? Intinya tuh tahsis juga. Mau dimuter kemana? Intinya itu jadinya ada umum, terus jadi khusus. Akhirnya tuh jadi khusus gitu kan? Iya nggak? Kita nggak ngomongin kalimat umum, terus dia tetap umum enggak? Iya nggak? Di sini nih ngomongin ini sama ini. Kita nggak bakal ngomongin ada kalimat umum terus dia tetap dalam keumumannya kagak. Kita tuh ngomongin ada kalimat umum, ujung-ujungnya tuh yang dipakai taksis.
tinggal kesononya itu pakai proses gitu kan, diolah pakai 3 ini atau 1 ini nggak ada ya, atau bahasanya aja dia pakai umum maksudnya khusus gitu kan. Tapi kalau di ayat ini sebenarnya ya kalau kejadiannya dulu ya pas inilah ya, pas kejadian aktualnya Allah turun terus ayat Nabi berfirman membacakan yang dibacakan Allah. Ya nggak tahu, mungkin para sahabat siapa Anas ya gitu kan. Atau sebagian sahabat tak ngerti, oh ini maksudnya Naim bin Mas'ud, atau di riwayat yang lain siapa, Abu Sofyan ya. Ya Abu Sofyan juga dia paling, kalau benar, Anda harus cek lagi ya. Kalau benar ini ceritanya tentang perang Khandaq, memang pemimpinnya Abu Sofyan. Yang maju duluan, kemudian dia sudah sangat-sangat sombong, 10.000 kan lawan 3.000, akhirnya pulang dengan dikalahin sama angin pada rubuh tendanya ya kan, balik dengan membawa malu. Kenapa? Masa lawan 3.000 10.000 balik, dan di Mekah itu udah nunggu wah menang nih, pas pulang ternyata pada ya ini pulang dengan rasa malu ya. Wallahu alam. Kalau memang benar perang Khandaq mesti dicek ya, mesti dicek. Tapi pastinya sahabat mungkin nggak langsung tahu. Misalnya sahabat yang mungkin lagi di Mekah, atau mungkin sahabat yang nggak ikut perang Khandaq misalnya, turun ayat pas denger nggak kopi dia, kan nggak ngerti kan siapa Nas gitu ya, pas denger ya apa dijelasin. Akhirnya banyak riwayat mungkin yang nakut-nakutin ini Naim bin Mas'ud al-Asy'ari atau Abu Sofyan ya, masuk Islam, tapi nggak tahu Naim bin Mas'ud al-Asy'ari ini masuk Islam apa enggak ya. Ya intinya jadinya yang dipakai apa? Bukan nasnya kan? Yang dipakai tetap yang khususnya. Entah caranya yang mana. Kayak begitu. Ya, itu memang ini dibahas karena tadi ada khilaf. Lanjut ya. Balik lagi ke matan. Mana? Nah, udah ya. Wa amma takhsisu bisyar'i. Nah, udah selesai yang ini, kita ngomong yang wa amma takhsisu bisyar'i. Adapun takhsis dengan syariat. Nah, ini lebih gampang. Ya, tinggal dicari aja dalilnya apa. Ya, wa amma takhsisu bisyar'i, adapun takhsis di halaman 66 ya kalau terjemah. Adapun takhsis dengan syariat, fa innal kitaba was sunnata yukhassasu kullaminhuma bimithlihima. Maka Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya hadis ya, masing-masing bisa mengkhususkan ya, dan dapat dikhususkan juga wabil ijma wal qiyas, dan dapat juga dikhususkan dengan ijma dan qiyas. Nanti tinggal dikombinasi. Kombinasi pertama Al-Qur'an dikhususkan dengan Al-Qur'an. Kombinasi kedua Al-Qur'an dikhususkan dengan hadis. Kombinasi ketiga hadis dikhususkan dengan ijma. Nanti kita lihat ya, ada tinggal dikombinasiin aja. Tapi nanti ada yang nggak boleh, ada yang ikhtilaf. Boleh nggak Al-Qur'an dikhususkan dengan ijma? Kan tingkatannya begini: Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas. Kan rankingnya begitu kan? Al-Qur'an, hadis, ijma dulu, qiyas, analogi. Ini sama ini bisa. Sunnah sama sunnah kayaknya ada banyak contohnya, banyak. Sunnah dikhususkan sama sunnah lagi. Ijma dikhususkan sama ijma lagi. Ntar Anda nggak hafal, kita lihat ada nggak. Qiyas dikhususkan sama qiyas, ntar kita lihat. Itu itu dengan dirinya sendiri. Tapi dikombinasiin. Al-Qur'an khususin sama hadis. Ini ada banyak. Tentang sholat kan umum. Gimana cara ruku itu kan dikhususin, ya kan? Ruku itidal kan nggak ada caranya, ya kan? Sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta gitu kan misalnya. Sholat atau inna sholata tanha anil fasya. Sholat, tapi gimana sholatnya? Dikhususin sama hadis. Terus, ini Al-Qur'an dikhususin sama ijma, ada enggak? Ntar kita lihat. Atau kebalik, sunnah dikhususkan sama Al-Qur'an, ada enggak? Sunnahnya umum, datang Al-Qur'an khusus. Nah, ntar kita lihat. Ada enggak? Atau kasusnya gimana?
ada nanti yang ikhtilaf, ada yang nggak bisa nerima, ada yang para ulama usulin sepakat cara mentaksis dengan syar'i. Sekarang kita urut satu-satu. Misal takhsisil kitab bil kitab. Nah, contoh ya mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Misal firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Dan wanita yang ditalak, ya, talak-talak ini ya, talak-talak harus dicek ya. Kayaknya sih talak bain ya. Yang akhir ya. Nanti kita lihat. Maka dia hendaknya ya tarabasna, dia tahan diri. Biar anfusihinna, tahan diri mereka. Berapa kali? Salasata quru, ya. Yaitu tiga quru. Maka kata penulis ini saya Utsaimin ya. Ini kan masih matan ya. Saya Utsaimin kata beliau, khassa bi qoulihi ta'ala, maka ayat 228 tadi dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala ya di surat apa? Al-Ahzab, jauh ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian nikah dengan perempuan beriman, nakahtumul mu'minat, summa kemudian talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu campuri. Jadi dia nikah kan orang beriman, nikah kepada wanita mukmin, habis itu dicerai sebelum antamassuhunna, sebelum kalian campuri mereka. Famalakum, maka sekali-kali tidak wajib alaihinna, bagi mereka perempuan, min iddatin ta'tadunaha. Jadi nggak wajib bagi perempuan tadi udah nikah, cerai tapi belum disentuh, ya, maka tidak wajib atas mereka iddah, ya, bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya, ya. Jadi iddahnya nggak ada, kan belum dicampuri, ya, belum dicampuri. Sebanyak ikhtilafnya itu gimana kasusnya nikah. Kalau dulu di orang Arab itu mungkin, karena banyak nikah dulu, habis itu baru kumpulnya 2-3 tahun lagi. Kayak misalnya Aisyah kan nikah di 6, baru berkumpul di 9. Dan banyak itu kejadian, maksudnya kejadian nikah terus ditalak belum dicampur itu sangat mungkin. Kalau kita kan jangankan malam pertama, siang pertama kalau habis nikah kan lain ya. Kalau di kita kan nggak ada ceritanya baru nikah terus nggak dicampur ya. Bahkan bukan malam pertama lagi ya, siang pertama habis akad juga udah jadi siang pertama gitu kan. Beda kasusnya. Makanya gimana habis nikah, habis akad, udah masuk kamar, belum dipegang, belum diapa, tapi belum disentuh, apalagi belum disentuh, talak lah, mungkin salah paham atau yang lain. Maka sebagian ulama yang menghukumi dianggap sudah dicampuri, ibaratnya kayak udah masuk kamar gitu kan, siapa yang lihat gitu, meskipun belum diapa-apain atau belum disentuh bahkan. Ada yang seperti itu di sebagian pendapat ulama. Tapi ini maksudnya paham kan? Gimana? Ayatnya umum, pokoknya yang ditalak, ngomongnya ditalak, nggak ngomong ditalak belum dicampuri, ya nggak? Yang ayat yang ini Al-Baqarah 228-nya kan umum. Wal mutallaqatu, udah yang ditalak doang. Nggak ngomong ditalak tapi belum dicampuri, ditalak cuma dicium doang, ditalak apa, kan nggak kan, umum. Pokoknya ditalak 3 quru. Lah umum banget ya kan? Nah, datang dikhususin, oh enggak, kalau ditalak belum dicampuri min qabli antamassuhunna, enggak ada gitu, enggak ada salah satu quru gitu. Nah, kebayang kan? Alkitab di istilah Al-Qur'an dikhususin pakai Alkitab. Ya. Yang mana? Yang udah dicampuri, ya udah masa udah lewat. Kalau banyak ya, kalau
Masa idah wafat kan 4 bulan 10 hari. Karena masa banyak talak ini ditinggal wafat. Kalau ditalak ya 3 kurung 3 bersih. Kalau talak pas meninggal ngelahiri masih mengandung, misal ditalak pas 8 bulan besok lahirin, ya udah idahnya udah selesai. Kalau mengandung kan idahnya sampai lahir. Ya, ada beda-beda. Nah, sekarang balik lagi. Maka kata al-mutallaqatu di 228 Al-Baqarah tadi itu umum. Umumnya apa? Karena dia lafaznya jamak. Jamak kan? Jamak muannas salim, ya. Mu'arrafu bi al, pakai alif lam, ma'rifah. Pokoknya alif lam di sini, masih ingat enggak? Alif lamnya namanya apa? Alif lam al istighraqiyah. Alif lamnya itu bisa diganti pakai kullu. Ingat kan? Kayak alif lamnya antum copot terus pasangin kullu. Jadi wa kullul mutallaqat gitu. Dan setiap perempuan yang ditalak umum, enggak ngomong ditalak belum disentuh, ditalak tapi apa enggak, umum, gitu kan? Itu dulu. Fayu'ammu, maka umum kullu mutallaqah. Ya. Semua cewek perempuan yang ditalak. Sawa'un, sama aja. Akanat ghairu madkhuli biha, sama aja udah disentuh atau belum. Am ya'is, ya, am ya'isa, am sogiro, atau yang ditalak masih kecil masih umur 6 tahun, atau ditalak lagi hamil, atau ditalak udah gede, udah remaja. Amla fayajibu alaiha anta tadda salasata quru. Kalau kita cuman nyampe di kita Al-Baqarah 228, mau semua model ditalak kena salasata quru, gitu kan. Mau talak lagi 6 tahun talak udah remaja talak lagi hamil, pokoknya pukul rata umum, ya kan. Lah, kalau udah ada Al-Ahzab ayat 49 lain cerita, itu jadi dikhususkan. Itulah simpelnya ya. Bayang ya? Bayang. Banyak ini contohnya, banyak banget ya. Ini contoh satu aja. Satu lagi. Apa katanya? Wa misalu taksisil kitab bi sunnah. Contoh taksis Al-Qur'an dikhususin pakai as-sunnah. Oh, ini banyak. Ayatul mawaris. Contohnya ayat-ayat waris. Kaqaulihi ta'ala, misal firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum, yaitu Allah mensyariatkan bagimu ya untuk mewarisi anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu bagi laki adalah 2 bagian perempuan, 1:2. Ya. Wa nahwuha khassa biqaulihi, ya. Kemudian ya pokoknya ayat-ayat yang sejenis, maka dikhususkan oleh sabda Nabi. Kata Nabi apa? Di hadis ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim enggak mewarisi dari orang kafir enggak mewarisi dari orang muslim, ya. Tidak mewarisi. Nah, berarti kan kalau pakai ayat An-Nisa 11 doang, Allah mewasiatkan untuk ngasih waris ya ke anak-anak 1/2. Oh, berarti kalau anaknya kafir atau orang tuanya kafir anaknya muslim bisa dong pakai ayat itu doang. Ternyata enggak, ditaksis sama sunnah. Oh enggak, ada batasan. Muslim nggak bisa warisin kafir, kafir nggak bisa warisin muslim. Jadi yang tadinya tuh umum banget tuh jadi kayak lebih khusus gitu ya, dengan sunnah. Baik begitu. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.